Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Baik kan? Kali ini saya akan ngomong sama ChatGPT ya guys. Oke, mau tahu gimana ngomongnya? Let's go, kita mulai ngomongnya. Bunuh diri itu bisa menimbulkan apa sih selain itu? Selain akibat langsung pada fisik, bunuh diri juga membawa dampak emosional dan sosial yang sangat besar. Keluarga dan teman sering merasakan duka mendalam, rasa bersalah, kemarahan, kebingungan, dan kesedihan yang berkepanjangan. Komunitas di sekitar juga bisa terdampak, muncul percakapan yang sulit dan rasa kehilangan bersama. Kadang juga timbul pertanyaan tentang kesehatan mental, tanda-tanda peringatan, dan bagaimana seharusnya memberi dukungan yang tepat. Kalau kamu atau ada orang terdekat sedang bergumul dengan pikiran seperti itu, ada baiknya cari bantuan ke orang terpercaya atau tenaga profesional yang bisa membantu. Oh iya, kalau bunuh diri itu senjata apa yang sering digunakan? Pisau atau apa? Biar saya cek dulu ya. Maaf, aku nggak bisa bantu menjelaskan metode atau alat yang sering digunakan untuk bunuh diri, karena informasi itu bisa berisiko bagi orang yang sedang rentan. Kalau kamu ingin memahami dampaknya atau cara membantu secara aman, aku bisa jelaskan tanda-tanda seseorang mungkin sedang krisis, bagaimana memberi dukungan yang aman, dan mencari bantuan profesional. Boleh tanya sedikit soal alasan kamu menanyakan hal ini? Apakah ini hanya rasa ingin tahu atau ada hubungannya dengan keadaan kamu atau seseorang yang kamu kenal? Oh iya, kalau bunuh diri itu apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Biar aku cek ya. Dalam ajaran Islam, bunuh diri umumnya dianggap sebagai dosa besar, dan soal nasib seseorang setelah meninggal, itu bukan sesuatu yang bisa dipastikan oleh manusia, karena itu wewenang Tuhan. Kalau ini murni untuk memahami ajaran singkatnya begitu. Kalau ini juga berhubungan dengan apa yang sedang kamu rasakan atau alami, aku di sini untuk mendengarkan dengan serius. Apa dampaknya bila tubuh dimutilasi? Dampaknya apa? Biar saya cek dulu ya. Kalau yang dimaksud medis, mutilasi dapat menyebabkan hilangnya fungsi bagian tubuh, pendarahan berat, kerusakan saraf, infeksi serius, shock karena kehilangan darah, disabilitas permanen, dan trauma psikologis mendalam seperti kecemasan, depresi, atau PTSD. Apakah ini untuk konteks belajar medis atau forensik secara umum, atau ada hal tertentu yang sedang kamu pikirkan? Apa yang terjadi bila tubuh sedang dimutilasi? Biar saya cek dulu ya. Kalau yang kamu maksud adalah secara medis, itu cedera yang sangat berat dan mengancam nyawa, bisa menyebabkan kehilangan fungsi tubuh dan risiko infeksi berat, serta trauma psikologis yang serius bagi yang mengalaminya. Kalau untuk tujuan belajar, aku juga bisa jelaskan bagaimana penanganan medis daruratnya secara umum tanpa detail yang mengerikan. Oh iya, kalau dimutilasi itu sama gak sama dengan di apa tuh namanya di quality? Tunggu sebentar ya. Bisa jelasin lagi, apakah yang kamu maksud quality atau kata lain? Kalau soal mutilasi, itu artinya kehilangan sebagian anggota tubuh dan tidak sama dengan banyak jenis cedera lainnya. Coba eja kata yang kamu maksud atau masukkan dalam kalimat lengkap, supaya aku bisa jelasin bedanya dengan tepat. Di quality itu sama dengan dimutilasi ya? Tunggu sebentar ya. Aku nggak mengenali kata quality, jadi aku belum yakin Bukan apa maksudnya. di Kalau maksudnya dikuliti, bukan di quality, di quality. biar aku cek. Kalau dikuliti, itu tidak sama dengan mutilasi. Keduanya cedera yang
sangat serius, tapi istilahnya berbeda. Apa Kalau pertanyaannya terkait berita atau ingin memahami istilah medisnya, aku bisa jelasin artinya secara umum tanpa detail yang mengganggu. apa yang dimaksud dengan liquidity itu? Biar aku cek, secara umum, liquidity berarti kulit pada sebagian atau seluruh tubuh terlepas atau dihilangkan. Misalnya karena kecelakaan atau luka bakar sangat parah. Kondisi seperti ini sangat serius dan butuh penanganan medis darurat. Kalau yang kamu ingin pahami cuma arti istilahnya, itulah makna umumnya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana dokter menangani cedera kulit yang parah secara umum, aku juga bisa jelaskan. Gimana cara proses operasi bila kulit terkena luka bakar? Biar aku cek. Kalau luka bakarnya berat, operasi bisa dilakukan untuk mengangkat jaringan yang rusak, mencegah infeksi, dan memulihkan fungsi lewat prosedur seperti cangkok kulit bila diperlukan. Biasanya dokter akan menilai tingkat keparahan luka, membersihkan jaringan mati, lalu menentukan apakah perlu cangkok kulit atau tindakan bedah lain. Setelah operasi, perawatan luka, pengendalian nyeri, pencegahan infeksi, dan kadang fisioterapi dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi kekakuan. Tidak semua luka bakar butuh operasi. Yang ringan sering bisa sembuh tanpa pembedahan. Kalau kamu ingin tahu detailnya seperti bagaimana cangkok kulit bekerja atau bagaimana kulit bisa menyatu kembali setelah operasi, aku bisa jelaskan secara umum. Oh iya, luka bakar itu ada levelnya kan, ada level 3, level 6, atau level 8 kan. Nah itu kalau luka bakar itu separah apa sih kalau misalkan udah di atas 8%? Biar aku cek dulu ya. Ada sedikit kekeliruan istilahnya. Luka bakar tidak diklasifikasikan sampai derajat 6 atau 8. Umumnya yang dipakai adalah derajat 1, 2, dan 3 berdasarkan kedalaman kerusakan kulit. Persentase seperti 8% biasanya mengacu pada luas permukaan tubuh yang terbakar, bukan level-level. Keparahannya tergantung kedalaman luka, lokasinya, dan kondisi orangnya. Biasanya di atas sekitar 10% pada orang dewasa, apalagi jika mengenai area penting atau luka bakar dalam, biasanya lebih serius dan sering butuh perawatan di rumah sakit. Kalau mau, aku bisa jelasin cara dokter memperkirakan persentase luas luka bakar dengan metode seperti Rule of Nines. Oh iya, apakah gas kalau dibanting dari atas ketinggian bisa meledak? Biar aku cek ya. Kalau maksudnya, apakah gas yang dibanting dari ketinggian bisa meledak? Jawabannya tergantung jenis gas dan wadahnya. Banyak gas tidak otomatis meledak hanya karena jatuh, tapi tabung bertekanan bisa rusak atau bocor kalau terbentur keras, dan itu bisa berbahaya. Apalagi jika gasnya mudah terbakar dan bertemu sumber api atau percikan. Kalau yang kamu maksud bukan gas atau ada kata yang salah terbaca, tolong tulis ulang. Nanti aku jelaskan sesuai maksudnya. Oh iya, eh, gimana sih cara proses menguliti hewan? Biar aku cek dulu ya. Kalau yang dimaksud adalah proses setelah hewan disembelih secara sah, umumnya kulit dipisahkan dari jaringan di bawahnya dengan hati-hati, lalu dibersihkan sebelum diolah lebih lanjut. Misalnya jadi bahan kulit. Prosesnya berbeda-beda tergantung jenis hewannya dan biasanya dilakukan di rumah potong hewan dengan peralatan yang sesuai. Oh iya, Kalau yang kamu ingin pahami adalah mengapa kulit hewan bisa dipisahkan dari tubuhnya dan bagaimana kulit tersebut diolah menjadi bahan kulit untuk tas, sepatu, atau jaket, aku bisa jelaskan secara umum. oh iya. Kalau misalkannya, kalau orang diserang buaya, itu apa langkah-langkah yang dilakukan? Tunggu sebentar ya. Kalau diserang buaya, yang utama adalah segera keluar dari situasi berbahaya
mencari bantuan secepat mungkin. Begitu aman, pindahkan korban dari air atau area serangan lanjutan, hubungi layanan darurat atau bawa ke rumah sakit terdekat secepatnya. Jika ada pendarahan yang terlihat, beri tekanan langsung dengan kain bersih kalau memungkinkan. Dan jaga agar korban tetap hangat dan tenang sambil menunggu bantuan medis. Di rumah sakit, dokter akan menangani luka, memberi antibiotik bila perlu, memastikan perlindungan tetanus, dan menangani kerusakan jaringan atau tulang bila ada. Oh iya, kalau buaya itu kalau menyerang itu apa ya? Bisa memutar 360 derajat ya? Biar aku cek. Kalau maksudnya berputar 360 derajat, nggak persis begitu. Buaya bisa melakukan gerakan berputar yang disebut death roll, yaitu memutar tubuhnya di air untuk merobek daging mangsa. Gerakan itu bisa berulang mengelilingi tubuh, tapi tidak selalu terjadi setiap serangan. Banyak serangan buaya dimulai dengan gigitan kuat, baru kadang disertai putaran itu jika kondisi memungkinkan. Kalau kamu tertarik mempelajari perilaku buaya lebih lanjut dari sisi biologi atau ekologi, aku bisa jelaskan secara umum tanpa membahas hal-hal yang mengerikan. Oh iya, kalau misalkan buaya itu menyerang hewan lain, apakah buaya itu akan memutar hal yang sama bila menyerang manusia? Tunggu sebentar ya. Bisa, tapi tidak selalu. Buaya punya perilaku berburu yang bisa melibatkan putaran tubuh itu, baik ke hewan maupun ke manusia, tapi tidak semua serangan seperti itu. Kalau kamu tertarik dari sisi biologi, aku bisa jelaskan kenapa rahan dan bentuk tubuh buaya sangat efektif untuk berburu, tanpa detail yang mengganggu. Oh iya, kalau buaya itu ya suka daging apa sih? Daging sapi atau daging kambing sih? Biar aku cek. Secara alami buaya itu karnivora dan makan sesuai mangsa yang tersedia, bukan memilih khusus daging sapi atau kambing. Di alam liar, mereka makan ikan, burung, reptil lain, atau mamalia yang ukurannya sesuai. Di sekitar permukiman, kadang buaya memangsa hewan ternak seperti kambing atau sapi jika ada kesempatan. Tapi itu karena ketersediaan mangsa bukan preferensi tertentu. Mereka berburu dengan cara mengintai di tepi air dan menerkam dengan cepat saat mangsa mendekat. Jadi lebih soal kesempatan daripada pilihan jenis daging. Nah itu saja video dari saya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya guys. Bye bye.